Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-12 dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pernyataan Syekh dalam menutup pembahasan Nawaqidul Islam yang 10 di dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jadi wal khaifi. Tidak ada perbedaan di dalam semua pembatal-pembatal keislaman ini jika dia dilakukan oleh orang yang al-hazil, yang hanya main-main saja, wal jad, dan orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukannya, wal khaif, dan orang yang merasa takut sehingga melakukan pembatal keislaman ini. Artinya siapapun, entah dia didasari oleh hanya sekedar main-main atau karena kesungguhan memang benar-benar melakukan pembatal keislaman itu, atau karena sebab takut terhadap pihak-pihak tertentu sehingga dia melakukan pembatal keislaman, maka 3 golongan manusia yang melakukan pembatal keislaman ini termasuk dari golongan orang yang batal keislamannya. Ya, sekali lagi, siapapun yang melakukan pembatal keislaman karena hanya sekedar main-main atau sungguh-sungguh atau merasa takut, maka siapapun dari 3 golongan orang ini melakukan pembatal keislaman, maka dia telah batal keislamannya. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Nah, di sini diperkecualikan. Ada golongan manusia yang jika dia melakukan pembatal keislaman ini, dia tidak termasuk dari orang yang batal Islamnya, tidak terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Siapa itu? Dikatakan di sini orang yang dipaksa. Maksudnya orang yang dipaksa itu bagaimana? Ya, dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang mengandung kekufuran. Dan pemaksaan ini sampai pada penghilangan nyawa, ya. Bukan pemaksaan yang dimaksud di sini adalah pemaksaan biasa, tapi pemaksaan yang sampai menjadikan seseorang itu hilang nyawanya karena sebab tidak melakukan apa yang dipaksakan. Dan ini ya adalah perkara yang dimaafkan. Apalagi kalau seseorang itu dipaksa, itu orang itu hanya bisa dipaksa dalam hal perkataan dan perbuatan, tapi untuk hati dan keyakinan dalam dirinya tidak mungkin bisa berubah karena sebab keterpaksaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 106, ya, Allah taala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kufur kepada Allah min ba'di imanihi, setelah dia beriman, illa, kecuali man ukriha qalbuhu, kecuali orang yang dipaksa ya dirinya untuk kufur sedangkan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Namun orang yang melapangkan hatinya kepada kekufuran, cenderung hatinya kepada kekufuran, maka ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka dan azab yang besar akan Allah taala timpakan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkecualikan kondisi orang yang dipaksa. Ya, karena orang yang dipaksa itu di dalam hatinya akan tetap tenang di atas keimanan. Keterpaksaan itu hanya terjadi pada perbuatan atau perkataan, namun tidak bisa memaksa keyakinan dan keimanan yang sudah terpatri di dalam hati. Kemudian Syekh mengatakan wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Semua pembatal keislaman yang 10 yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini merupakan pembatal keislaman yang paling besar bahayanya. Wa aktsari ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Nah, inilah mengapa ya Syekh menyebutkan 10 pembatal keislaman di dalam kitabnya ini, dipilih 10 poin ini
karena sangat berbahaya dan kemudian sangat banyak terjadi di tengah manusia. Ya. Maka kemudian Syekh mengatakan fayanbaghi lil muslimi an yahdharaha. Maka selayaknya bagi seorang muslim atau tiap-tiap muslim untuk berhati-hati darinya. Wa yakhafa minha ala nafsihi, dan merasa khawatir ya, pembatal-pembatal keislaman itu menimpa pada dirinya. Nah, inilah tujuan Syekh dalam menulis kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Adalah sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Yang memberikan ilmu, pengetahuan kepada kaum muslimin tentang perkara yang harus dijauhi. Tentang perkara yang harus benar-benar ditakuti dan dikhawatiri. Yaitu pembatal-pembatal keislaman yang sangat berbahaya dan ternyata sangat banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Ya, bukan kemudian dengan kita mempelajari Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian kita menjadi tukang vonis. Oh, kalau fulan melakukan pembatal keislaman ini langsung dicap orang ini kafir, keluar dari Islam. Nah, tidak demikian. Karena masalah memberikan vonis kafir secara muayyan, secara individu-individu manusia, itu ada kaidah-kaidah tersendiri. Bukan hanya kaitannya dengan pembatal keislaman yang dilakukan kemudian serta-merta langsung dikafirkan atau dikeluarkan dari agama. Ada ketentuan-ketentuan yang lain dan tentu bukan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kaitannya dengan hal ini. Namun intinya dalam belajar pembatal-pembatal keislaman yang 10 yang disampaikan Syekh di dalam kitab ini adalah dalam rangka untuk kita berhati-hati darinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa sallallahu ala Muhammad. Kami berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang menjadikan kemurkaannya itu menimpa dan pedihnya siksaan itu ya terjadi. Wa sallallahu ala Muhammad. Dan kemudian Syekh menutup risalah beliau ini dengan mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.